Para pemirsa YouTube, tadi saya mendapat rehma dari Wahyu 13 ayat 8. Tadi saya mendengar ada satu suara yang berbicara dalam hati saya. Suara itu berkata, Wahyu 13 ayat 8. Oleh karena itu mari kita baca Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8 berkata, dan semua orang yang diam di bumi Wahyu 13 ayat 8 berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi berdasarkan Wahyu 13 ayat 8 ini jelas bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Saya ulang, dari Wahyu 13 ayat 8 ini jelas bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Saya ulangi, dari Wahyu 13 ayat 8 ini jelas bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Artinya, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu siapa orang-orang yang akan menerima angka 666. Tuhan sudah tahu sebelum dunia dijadikan bahwa siapa orang-orang yang akan menerima bilangan nama dari angka 666. Jadi Tuhan sudah tahu nama-nama dari orang-orang yang menerima angka 666 maupun bilangan nama dari angka 666 sebelum dunia dijadikan. Dan orang-orang yang menerima angka 666 ini atau bilangan nama dari angka 666 ini, ternyata nama mereka tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Artinya, sebelum adanya Adam dan Hawa, Tuhan sudah tahu siapa saja orang-orang yang akan menerima angka 666 maupun bilangan nama dari angka 666 tadi. Ini namanya takdir. Namanya takdir itu tidak bisa diubah. Jadi para pemirsa YouTube, saya mau beritahu Anda dua hal, yaitu ada perbedaan antara takdir dan nasib. Yang namanya takdir adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh manusia. Tetapi yang namanya nasib bisa diubah oleh manusia.
contoh takdir adalah angka 666 ini. Jadi kalau Tuhan sudah mentakdirkan seseorang untuk menerima angka 666, maka orang itu tidak bisa menolak untuk menerima angka 666. Karena manusia tidak ada kehendak bebas. Karena Tuhan sudah menetapkan takdir seperti itu. Tuhan sudah menetapkan siapa nama antikristus. Ya, antikristus ini hanya satu orang. Memang sekarang ini banyak antikristus. Tetapi akan ada satu orang yang benar-benar adalah antikristus yang sebenarnya. Dan orang itu pun sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan bahwa orang itu kelak jadi antikristus 666. Lalu banyak orang yang menerima angka 666 ini juga ternyata sudah ditakdirkan sebelum dunia dijadikan. Jadi pastikan nama Anda sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Bagaimana supaya nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan anak domba sehingga Anda tidak menerima angka 666? Supaya nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, maka silahkan Anda nonton video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus. Begini pengakuan iman saya, Markus Petrus. Bunyinya begini. Saya adalah orang sorga dan saya bukan orang neraka sebab saya diselamatkan. Saya diselamatkan sebab saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan saya. Dan saya percaya di dalam hati saya bahwa Yahweh Bapa dari Tuhanku Yeshua HaMashiach telah membangkitkan Tuhanku Yeshua HaMashiach dari antara orang mati pada hari ketiga. Saya adalah orang sorga dan saya bukan orang neraka sebab saya diselamatkan. Saya diselamatkan sebab saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan saya. Saya adalah orang benar dan saya bukan orang berdosa sebab saya dibenarkan. Saya dibenarkan sebab saya percaya di dalam hati saya bahwa Yahweh Bapa dari Tuhanku Yeshua HaMashiach telah membangkitkan Tuhanku Yeshua HaMashiach dari antara orang mati pada hari ketiga. Saya adalah orang sorga dan saya bukan orang neraka sebab saya adalah orang benar dan saya bukan orang berdosa. Saya adalah orang benar di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Darah Tuhan Yeshua HaMashiach berkuasa. Haleluya. Nah, demikianlah bunyi dari pengakuan iman Markus Petrus. Saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus. Yang berikutnya,
supaya Anda tahu bahwa nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sesuai dengan bacaan kita tadi di Wahyu 13 ayat 8, maka silahkan Anda menjadi jemaat gereja Kristen Protestan Imam Markus Petrus, Raja Markus Petrus, dan Ratu Frida Inuhan. Melalui dua cara tadi, yaitu pertama, untuk memastikan bahwa nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, maka pertama, nontonlah video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Kemudian ikuti kata-kata yang saya ucapkan di video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Yang kedua, untuk memastikan nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, maka silahkan Anda menjadi jemaat gereja Kristen Protestan Imam Markus Petrus, Raja Markus Petrus, dan Ratu Frida Inuhan. Jika Anda memenuhi dua persyaratan tadi yang sudah saya sebutkan itu, maka nama Anda pasti tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Hanya melalui dua cara itulah Anda tahu bahwa nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Yaitu cara pertama adalah nontonlah, dengarlah video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus dan ucapkan seperti yang saya ucapkan di video itu. Itu cara pertama. Cara kedua, silahkan Anda menjadi silahkan Anda menjadi jemaat gereja Kristen Protestan Imam Markus Petrus, Raja Markus Petrus, dan Ratu Frida Inuhan. Hanya melalui dua cara itulah Anda tahu bahwa nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sesuai Wahyu 13 ayat 8 ini. Apa akibat dari orang yang menerima angka 666 ini atau bilangan namanya? Akibat dari orang yang menerima angka 666 ini pasti masuk neraka dan tidak bisa masuk surga. Supaya Anda lebih tahu tentang hal ini, maka ada buku saya, satu buku yang saya tulis khusus, terdiri dari 160 halaman yang membahas ini. Anda tahu isi buku yang terdiri dari 160 halaman tadi, jika Anda menjadi jemaat gereja Kristen Protestan Imam Markus Petrus, Raja Markus Petrus, dan Ratu Frida Inuhan,
buku yang saya tulis yang terdiri dari 160 halaman itu mengupas tuntas angka 666, mengupas tuntas bilangan namanya. Bahkan di dalam buku yang saya tulis yang terdiri dari 160 halaman itu, bahkan ada nama asli dari Mesias palsu. Ya, tentu saja saya tidak buka nama asli dari Mesias palsu di YouTube ini. Hanya orang-orang yang menjadi jemaat Gereja Kristen Protestan Imam Markus Petrus, Raja Markus Petrus, dan Ratu Frida Inuhan lah yang mengetahui nama asli dari Mesias palsu. Jadi pastikan bahwa nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba supaya Anda secara otomatis menolak angka 666. Untuk menutup video ini, saya katakan kepada Anda bahwa orang yang menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11, maka orang itu otomatis menerima angka 666. Saya katakan kepada Anda bahwa orang yang menerima angka 666, orang itu otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Sekian video saya ini. Akhirnya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam.